Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema hari ini adalah perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Terambil dari Lukas 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya ke-19. Demikian. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Demikianlah firman Tuhan. Konteks dari perumpamaan ini adalah di masa lalu di Israel ada banyak tuan tanah yang tidak hadir di dalam peristiwa kehidupan sehari-hari. Dan tuan ini ada di dalam belakang layar, begitu ya. Tuan ini mungkin salah satu bisnisnya dipercayakan kepada bendahara itu. Dan bendahara ini dianggap sebagai anggota keluarga sendiri pada masa itu. Dan ia diberikan otoritas penuh di dalam bekerja sama dengan para peminjam atau debitur. Oleh karena itu, para debitur itu harus patuh dengan segala ketetapan ketentuan yang disampaikan oleh sang bendahara ini. Dan kalau sampai ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tersangkut dengan hukum, maka bendahara inilah yang akan berhadapan dengan konsekuensi hukum, bukan pemilik modal, bukan sang tuan. Di masa yang lalu itu, tidak boleh orang mengenakan riba atau bunga terkait dengan hukum Taurat. Dan bagaimana kemudian mereka mengakali menggunakan strategi, yaitu dengan cara mereka menuliskan pokok pinjaman dan bunganya itu di dalam surat hutang dengan periode tertentu. Contoh, misalnya saya berhutang tepung 8 karung, maka 8 karung plus bunga 2 karung akan dibayar pada musim semi. Tulisan di surat hutang itu adalah 10 karung yang akan dibayar di musim semi. Jadi sekali lagi, tulisan yang tertera itu sudah termasuk pokok plus bunganya. Jadi seolah-olah tidak melanggar hukum agama pada saat itu, yaitu tidak boleh makan riba. Dan contoh dalam cerita ini memiliki latar belakang rata-rata bunga untuk gandum yang akan dipinjam itu 20%. Dan biasanya ada semacam asuransi begitu 5%. Jadi untuk menjaga fluktuasi harga tepung pada masa itu. Sedangkan kalau untuk minyak, pada waktu itu adalah rata-rata bunga untuk minyak zaitun adalah 80% dan asuransinya adalah 20%. Kalau tepung adalah 25% dan kalau zaitun itu 100%. Ya. Nah, dengan pemikiran seperti itu, kenapa kok minyak pada begitu banyak bunga yang harus dibayar? Karena panen bunga zaitun masa itu susah diprediksi, susah diramalkan apakah kualitas minyaknya itu tetap konstan atau tidak.
Bagaimana dengan ukuran buah dan kualitas buahnya bisa berbeda-beda setiap tahun, sehingga bunganya sangat tinggi. Dan oleh karena itu, Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan suatu peristiwa yang sangat mungkin terjadi pada keseharian saat itu. Sang bendahara yang menyalahgunakan kepercayaan sang tuan, korupsi ya, dia tidak mungkin bisa memohon lagi belas kasihan dari sang tuan. Dan sang tuan juga sudah memiliki pengganti dari bendahara yang tidak jujur ini. Dia berkata kepada dirinya sendiri apa yang harus dilakukan pada posisi yang sulit. Dia bukan orang yang bisa bekerja keras. Dia akhirnya dapat ide. Dia bisa membuat debitur itu berhutang kepada tuannya dan kepada dirinya. Sehingga mereka, para debitur itu mau menerima dia setelah dia dipecat dari tuannya. 100 tempayan minyak zaitun itu sekitar 3.946 liter, atau hasil yang diperoleh dari 150 lebih pohon zaitun. Sedangkan 100 pikul gandum itu setara dengan 35 ton gandum, hasil dari 100 hektar tanaman gandum waktu itu. Kedua contoh ini jumlah yang sangat besar. Bendahara yang tidak jujur ini menyadari bahwa harta yang selama ini dia kelola bukan miliknya, tapi milik sang tuan. Dan karena masa lalu yang dia lakukan, dia menggunakan dengan sesuka-sukanya kesenangan dirinya semata. Tetapi setelah ketahuan dia menghambur-hamburkan harta tuannya, dia berubah menjadi orang yang murah hati kepada orang-orang yang membutuhkan. Sudut pandangnya yang awalnya materialistis untuk dirinya sendiri, kemudian dia berubah menjadi sudut pandangnya sesuai dengan standar hukum Allah, yaitu dia meninggalkan cara yang lama dan kemudian dia menjadi anak Allah yang mempedulikan, yang melihat orang-orang di sekitar yang membutuhkan. Kisah ini hendak mengatakan orang duniawi bisa berubah ketika dia menyadari harta yang dia miliki juga bukan miliknya, tetapi milik Tuhan. Dia hanya sebagai penata layanan. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Allah diingatkan bagaimana kita memandang harta kita. Jangan-jangan kita seperti orang-orang duniawi. Sedangkan orang duniawi pun bisa berubah menjadi anak-anak Allah. Dalam 1 Tawarik 29 ayat 14 dikatakan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahannya kami berikan kepadamu. Itu poin yang pertama. Yang kedua, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi mengengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar atau mencurinya. Terambil dari Matius 16 ayat 19 sampai dengan 20. Hal ini juga dipahami oleh Rabi Yahudi di masa lalu. Mereka memiliki pepatah yang mengatakan demikian. Yang kaya membantu yang miskin ketika ia di dunia. Tetapi yang miskin akan membantu yang kaya di dunia yang akan datang. Dan biarlah sekali lagi perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur ini membuat kita memiliki paradigma yang baru tentang harta yang Tuhan percayakan untuk kita. Biarlah kita juga menggunakannya untuk kepentingan sesama dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati. Amin.